Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami, tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami, ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, kayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Pensyiar Baitullah, marilah tegak berdana. Satu peluru bisa menembus satu kepala, tapi satu kata bisa menembus ribuan kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini, malam ini kita berjumpa kembali di seminar The Miracle of Rezeki seri yang ke-61 live langsung dari Sakti TV. Subhanallah, sudah tidak terasa lagi dari rangkaian 70 seri ini sudah tinggal 9 kali lagi pertemuan. Maka sayang sekali kalau sahabat miliarder semua tidak membagikan acara ini kepada orang-orang tercinta kita, kepada teman, tetangga, keluarga, siapapun mereka yang benar-benar ingin menjadikan perubahan hidupnya menjadi 1 tahun jadi miliarder. Subhanallah, sahabat miliarder, saya tidak sendirian. Malam ini saya ditemani oleh sahabat saya. Beliau adalah seorang miliarder dari Madiun, Ibu Mariana. Kami hadirkan Ibu Mariana di antara kita semua. Assalamualaikum, Tahira. Ya, waalaikumsalam Bunda Mariana. Apa kabar? Alhamdulillah, sukses, sehat, kaya, berkah. Doa kita semua, Tahira. Alhamdulillah. Ya, seperti malam-malam yang lalu ya, Tahira, kita kembali dipertemukan dalam suatu acara The Miracle of Rezeki. Padahal Tahira di Bandung, saya di Madiun. Tapi seakan-akan kita bertemu dalam satu ruangan. Luar biasanya media online ya, Teh ya. Iya, teknologi masa kini memang canggih. Hari ini apa nih yang akan kita bahas, Bu Mariana? Iya, tema hari ini luar biasa, The Power of Modeling. Oh, The Power of Modeling. Kita akan bahas dengan bintang tamu yang nanti pastilah teman-teman tunggu-tunggulah ya. Siapa gerangan yang akan menginspirasi kita malam ini, dan pastinya adalah mentor-mentor yang luar biasa hadir bersama di tengah-tengah kita, Teh Ira. Ya, subhanallah. Bu Mariana, siapa nih yang kira-kira akan kita hadirkan pertama kali ini di sesi ini, The Miracle of Rezeki seri ke-61 ya, subhanallah. Siapakah beliau? Mungkin bisa Bunda Ana hadirkan. Tera udah nggak sabar ya, siapa bintang tamunya.
Ya, pemirsa di rumah, sahabat miliarder yang ada di seluruh Nusantara, baik dari Sabang sampai Merauke, dan yang ada di luar negeri tentunya. Hari ini kita kedatangan seseorang yang luar biasa. Beliau dulu adalah pejabat BUMN, namun beliau hijrah dari kuadran kiri ke kuadran kanan, dan luar biasa Bapak Ibu, di bisnis networking beliau lakukan dan beliau jalani dengan fokus. Beliau menjadi sukses miliarder di bisnis networking sebelumnya, yaitu umroh dan haji, dan sekarang beliau juga menjadi peraih reward di Armina Daily. Baik, kita hadirkan beliau, Bapak Eko Purnomo. Assalamualaikum Bu Ana dan Waalaikumsalam Pak Eko. Pak Eko, betul kan Pak Eko dulunya pejabat BUMN? Ya, betul Bu Ana. Jadi berapa tahun Pak Eko? Ya, ketika saya kenal dengan perusahaan networking waktu itu 13 tahun Bu Ana. 13 tahun di BUMN, kemudian hijrah ke kuadran kanan, kaya tenan. Iya, betul. Iya, Pak Eko, bisa dong cerita bagaimana perjalanan Pak Eko bisa berhijrah dari titik nyaman, yang menurut orang titik nyaman, tapi kita nggak tahu ya, dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Ya, silakan Pak Eko. Jadi, dulu saya memang sebagai pegawai di perusahaan BUMN Bu Ana, ya. Pada waktu itu saya memang tidak berada di titik nyaman sebagai seorang pegawai, karena saya sudah mempunyai jabatan, kemudian gaji saya juga tidak mencapai 5 juta. Itu bagi seorang pegawai itu sudah bagus sekali Bu Ana. Dan saya juga sudah mendapatkan fasilitas berupa rumah dinas dan lain-lain. Tetapi saya mempunyai impian yang lebih besar lagi, yaitu apa? Ingin bisa mengumrohkan keluarga, orang tua, bisa memiliki rumah sendiri, bukan secaranya rumah dinas Bu Ana. Dan akhirnya saya waktu itu memutuskan untuk bergabung dengan sebuah perusahaan, ya, perusahaan networking di bidang haji umroh. Ya. Dan sebelum saya ketemu dengan perusahaan ini, Bu Ana, ya, sebagai pegawai, saya waktu mindsetnya kan kalau mau buka usaha itu kan masih maju mundur, ya. Bahkan 2 tahun itu nggak bisa memulai. Kemudian saya dipertemukan dengan Bapak Haji Harun Ar-Rasyid di sebuah seminar entrepreneur, ya, dan beliau lah yang memperkenalkan saya dengan perusahaan networking haji umroh tersebut. Saya jalankan waktu itu Bu Ana di sela-sela pekerjaan saya, dan alhamdulillah dengan hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak Harun sebagai leader besar saya, ya, saya lakukan apa yang diajarkan. Alhamdulillah hasilnya luar biasa Bu Ana. Ya. 1 tahun saja menjalankan, saya bisa umroh bersama istri, kemudian tahun berikutnya bisa mengumrohkan orang tua, dan bisa umrohkan keluarga, dan Masya Allah saya juga bisa mendapatkan jalan-jalan ke luar negeri Bu Ana. Dan saya bayangkan kalau di perusahaan BUMN sebagai pegawai, kayaknya nggak mungkin bisa jalan-jalan ke luar negeri. Dan alhamdulillah hasilnya penghasilan mendapat reward lebih dari 2 miliar. Kemudian saat ini saya menjalankan bisnis networking syariah Bu Ana, ya, dan alhamdulillah saya jalankan di tahun pertama kemarin sudah mendapatkan apresiasi ke luar negeri selama 1 minggu, dan tahun ini juga mendapatkan lagi apresiasi ke luar negeri, dan alhamdulillah penghasilan saya saat ini sudah dibandingkan dengan ketika masih menjadi pegawai, ya, itu sudah naik 2 sampai 5 kali lipat. Ya, penghasilan saya saat ini itu lebih rata-rata 1 bulan bisa di atas 10 juta Bu Ana. Dan pernah 1 bulan itu sampai 21 juta. Ya, demikian Bu Ana. Dari hijrahnya Pak Eko dari kuadran kiri ke kuadran kanan sampai dengan kesuksesan Pak Eko, pasti ada nih
titik terberat Pak Eko yang bisa membuat Pak Eko tuh terkadang berhenti aja atau udahlah gitu. Kapan itu Pak Eko? Ya ketika saya menjalankan bisnis networking ini di awal-awal, Buana, yang jelas banyak penolakan ya. Bahkan keluarga saya sendiri saja juga menolak. Sampai saat ini pun sudah hampir 7 tahun ya, itu nggak ada yang daftar, nggak ada yang bergabung dengan saya, padahal keluarga. Di awal akhirnya saya pernah merasa putus asa ya, dan saya waktu itu ingin mencoba usaha lain, yaitu saya jualan keripik usus di apa di Car Free Day gitu ya. Tetapi ketika waktu itu oleh leader saya, oleh Pak Harun, saya dimotivasi terus supaya bangkit, dan saya juga melihat kok Pak Harun tambah sukses, hasilnya tambah besar, kemudian juga bisa menguatkan keluarga. Akhirnya waktu itu saya juga mulai bangkit, Buana, ya, dan saya kembali fokus menjalankan bisnis networking di bidang haji umroh tersebut, Buana. Baik, Pak Eko, ada nggak pada Iya. saat itu, saya kan dulu juga pernah melewati proses hijrah ya Pak, Iya. dan bagi saya itu proses yang tidak bisa dikatakan mudah. Pada saat Pak Eko dalam proses hijrah itu, yang biasanya kita ada, kemudian dalam prosesnya ternyata tidak sesuai dengan harapan yang kita dambakan gitu. Bagaimana proses itu Pak Eko lewati, dan kekuatan apa yang bisa yang membuat Pak Eko tuh tetap berada di sini dan memilih bisnis syariah di sini, Pak Eko? Ya, jadi memang betul Ira ya, untuk hijrah dari seorang pegawai menjadi pebisnis atau ke kuadran kanan dan menjalankan bisnis networking itu tidak mudah. Apalagi pada waktu itu saya sebelum memutuskan hijrah atau resign dari pekerjaan saya sebagai pegawai BUMN, saya waktu itu sudah mengikuti pelatihan untuk kenaikan jabatan. Dan alhamdulillah saya waktu itu sudah ranking 2. Jadi insya Allah kalau misalnya saya teruskan pasti saya naik jabatan. Tetapi saya tadi kembali ingat impian saya ya, ketika istri saya menceritakan keinginannya untuk ke Baitullah, saya hanya terdiam gitu ya, nggak bisa jawab. Karena apa? Karena ya kalau untuk kebutuhan sehari alhamdulillah sudah cukup ya, tapi untuk biaya ke Baitullah waktu itu nggak ada biaya. Nah, itu yang menjadi motivasi saya untuk menjalankan atau hijrah secara penuh di bisnis networking tersebut ya. Dan pada awalnya memang istri menuntut harus punya penghasilan tetap. Tetapi kalau penghasilan tetap kan ya seperti itu saja. Dan saya pernah menghitung Kak Ira, gaji saya misalkan pada waktu itu ya, saya hitung sampai saya pensiun itu nggak sampai 1 miliar. Tetapi ketika saya putuskan hijrah, Masya Allah, 1 tahun saya mendapatkan tahun 2017 itu reward sebesar 1,1 miliar. Artinya apa? Artinya keputusan saya untuk berhenti resign dan kemudian fokus menjalankan atau hijrah ke kuadran kanan, alhamdulillah itu sudah bisa tepat. Kenapa? Sisa waktu saya sampai pensiun itu sudah saya ambil di tahun 2017 dengan dapat reward 1,1 miliar. Begitu saya. Di perjalanan Pak Eko pasti ada kan lika-liku kehidupan, ada saat senang, ada saat sedih, ada saat berduka. Ada nggak momen di mana Pak Eko tidak akan pernah melupakan momen itu, yang bisa membuat Pak Eko termotivasi lebih lagi untuk bangkit dan sukses di bisnis ini? Memang ada Bu Ana, ya, saya teringat dengan
almarhum bapak saya. Bapak saya seorang mantri hutan, ibu saya ibu rumah tangga. Waktu itu ketika beliau pensiun tahun 2000, adik saya masih SMA. Jadi bayangkan ketika bapak pensiun, adik-adik itu masih butuh biaya untuk sekolah. Akhirnya saya waktu itu pun juga tidak berani untuk minta kuliah, dan saya harus bekerja dulu. Kemudian setelah bekerja saya baru kuliah dan biaya sendiri. Dan saya punya impian waktu itu ingin membahagiakan orang tua saya. Bapak saya bisa mengumrohkan beliau, dan alhamdulillah impian saya terwujud tahun 2017. Saya bisa menggandeng ibu saya di Baitullah tawaf. Masya Allah, setiap putaran saya menangis. Tetapi untuk bapak saya waktu itu saya tidak bisa mengajak karena beliau kondisi sakit, Bu Ana. Maksud saya waktu itu saya undur untuk tahun berikutnya, tapi Allah berkehendak lain. Akhir 2017 setelah pulang umroh dengan ibu, beliau meninggal duluan. Tapi alhamdulillah tahun berikutnya saya bisa membatalkan umroh secara langsung. Dan ini menjadi motivasi saya untuk terus sukses. Selain bisa mengumrohkan orang tua, juga bisa membantu orang lain untuk bisa mengumrohkan orang tuanya. Iya, dikala Pak Eko tidak punya apa-apa, merasakan kesulitan, tidak bisa membahagiakan orang tua, bahkan untuk mengumrohkan saja Pak Eko harus tunda kan, karena waktu itu untuk kebutuhan aja belum cukup, dan Allahu Akbar, Allah pertemukan Pak Eko dengan bisnis yang luar biasa hingga bisa mengumrohkan orang tua, dan itu adalah momen yang sungguh mungkin tidak bisa lupa ya Pak Eko ya, dalam ingatan Pak Eko. Nah Pak Eko, ada nggak cita-cita atau impian apa yang mungkin Pak Eko belum bisa capai? Saat ini Bu Ana, impian saya bersama istri yang belum tercapai yaitu untuk menunaikan rukun yang kelima, yaitu haji, Bu Ana. Alhamdulillah kalau umroh sudah sama keluarga sudah, tinggal haji yang belum, Bu Ana. Iya, saya doakan ya Pak Eko. Amin, amin. Iya, semoga Allah wujudkan impian Pak Eko. Dan sedikit saya kan paham ya kisah Pak Eko yang dulunya pernah lama sekali belum dikasih amanah sama Allah, kemudian 13 tahun penantian, kemudian Allah berikan anugerah yang terindah buat Pak Eko. Bisa cerita Pak Eko? Betul sekali Bu Ana, saya sudah lama waktu itu ya belum diberi momongan ya keturunan. Saya menunggu 13 tahun, dan alhamdulillah ketika tahun 2017 saya memutuskan untuk resign. Waktu itu saya mendapatkan apresiasi dari perusahaan kepada 1,1 miliar. Itu sangat besar sekali bagi saya. Tetapi ketika ada perubahan sistem Bu Ana, akhirnya saya pindah menjalankan bisnis networking syariah Aruna Daily. Di sini ada perubahan penghasilan yang tadinya 1,1 menjadi 0 lagi. Disitulah saya merasa dinolkan, Bu Ana. Tetapi Masya Allah, sungguh keajaiban, ternyata ketika saya dinolkan, ternyata Allah punya rencana, punya hadiah, yaitu saya mendapatkan istri saya hamil ya, dan tahun 2019 di bulan April tepatnya
lahir anak saya dan saya beri nama produk Alwa Daily yaitu Daisa Bu Ana. Dan itu tepat 2 tahun, ya 2 tahun setelah saya mengundurkan diri dari perusahaan. Saya mengundurkan diri April 2017, Daisa lahir April 2019 Bu Ana. Setelah berapa tahun penantian Bapak? Setelah 13 tahun Bu Ana. Masya Allah. Ya. Ya, ketika Pak Eko sudah hijrahkan jiwa raga keluarga, Pak Eko mungkin jadi yang kedua mungkin untuk melayani umat gitu. Ternyata Allah kasih amanah yang luar biasa berupa seorang putri yang cantik yang diberikan nama sesuai produknya di Armina Daily yaitu Daisa. Ya, terima kasih Pak Eko. Iya. Ya, Bu Ira. Masya Allah, cerita Pak Eko sungguh luar biasa. Perjuangannya merendahkan hati ya. Kalau menurut saya Pak Eko bisa berada di sisi saat ini gitu. Pak Eko, saya pengen tahu dong, ketika Pak Eko hijrah, pastinya ada sosok di belakang Pak Eko yang membuat Pak Eko ini sukses saat ini. Bisakah Pak Eko menceritakan gitu ya, bagaimana Pak Eko menentukan bahwa sosok itulah yang menjadi orang yang Pak Eko pegang gitu, ibaratnya sebagai model, sebagai mentor gitu. Bagaimana Pak Eko memutuskan hal itu, sedangkan pada saat tersebut Pak Eko benar-benar barulah memulai bisnis ini gitu. Jadi begini Taira, saya waktu sebagai pegawai di BUMN, saya punya jabatan, tetapi kerjaan saya waktu itu lebih banyak di depan komputer ya. Jadi saya jarang sekali untuk tampil di depan untuk berbicara. Jadi saya mempunyai kelemahan tidak bisa bicara di depan umum. Ya. Padahal waktu itu ketika menjalankan bisnis networking, saya dituntut untuk bisa menyampaikan di depan. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya saya belajar dengan leader besar saya dan waktu yang terdekat adalah Bapak Adrian Alsir. Saya belajar kepada beliau, saya tender beliau, ya apa yang diajarkan saya lakukan. Bahkan waktu itu di awal saya hampir tiap malam, ya itu saya ke rumah beliau belajar. Bahkan saya diajarkan bagaimana caranya presentasi di depan ya. Itu diajarkan sampai per kata, per kalimat, kemudian sampai titik komanya, ya. Dan itu saya ikuti. Termasuk apa? Termasuk cara guyonnya beliau. Itu saya tiru plek gitu ya. Saya tiru plek. Bahkan ketika di sebuah seminar saya praktekkan plek, termasuk guyonnya, akhirnya Pak Arun jadi bingung. Guyonnya sudah diambil saya gitu. Itu. Jadi waktu saya memang menduplikasi saja apa yang dilakukan oleh Pak Arun. Tapi kalau sekarang alhamdulillah ya selain ada leader besar Pak Harun, ada mentor miliarder saya Bapak Dr. Andi Imananto. Kalau dulu saya kira waktu di awal-awal ya itu bisa ketemu dengan Pak Juli itu ya nggak mudah karena pada beliau kan padat ya, bisa jadi setahun sekali. Tapi sekarang ya, saya bisa contoh menduplikasi beliau karena apa? Karena tiap malam bisa ketemu ya, terutama di masa pandemi ini yang mengharuskan kita harus secara online. Jadi setiap malam bisa ketemu dengan beliau, saya amati beliau, saya contoh beliau. Ya, seperti itu Taira. Masya Allah, luar biasa Pak Eko ya, banyak keberkahan banget yang didapat oleh Pak Eko. Mulai dari penghasilan yang miliaran, Pak Eko juga diamanahi seorang putri, dan saat ini juga Pak Eko juga mendapatkan pendampingan dari modeling yang luar biasa. Bu Ana, gimana nih kalau kita hadirkan modelingnya Pak Eko, mentornya Pak Eko di antara kita saat ini? Iya, betul Tahira. Seseorang yang sukses pasti punya mentor yang luar biasa. Dan hari ini kita semua patut berbahagia karena di tengah-tengah kita akan hadir beliau yang seorang luar biasa. Beliau seorang wanita tangguh. Saya menyebutnya adalah wanita, ini adalah Kartini masa kini di era zaman now. Beliau dari tangan beliau telah lahir miliarder muslimah
dari Sabang sampai Merauke. Beliau dulunya seorang mantan dosen yang bergaji 5 koma. Tapi ketika beliau hijrah, Allah berikan keberkahan yang luar biasa kepada kehidupan beliau. Baiklah, kita sambut beliau dengan kerendahan hati, Ibunda Hajah Inkrisa Supartina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra miliarder di seluruh dunia, salam terbaik dari Kota Istimewa Yogyakarta. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa malam ini Bu Inkris, begitu cantik. Ibu, tadi kita mengikuti perbincangan dengan Bapak Eko tentang kisah sukses beliau pada saat beliau hijrah, dan akhirnya di ujungnya beliau menemukan tentang mentor dan modeling yang akhirnya membangun beliau sukses hingga saat ini. Ada pertanyaan buat Ibu dari saya yang agak sedikit ingin saya perdalam. Makna tentang modeling itu sendiri apa sih Bu Inkris, dan hubungannya dengan bisnis ini apa, Bu? Baik, terima kasih Bu Ira. Pak Eko, saya kagum sama Pak Eko. Sekarang Pak Eko tuh beda banget tampilannya ya. Kalau saya bilang tuh seperti kupu-kupu yang ulat yang sudah bermetamorfosis, artinya sudah berubah banget ya, 180 derajat. Sekarang tampilannya keren, kemudian bisa menghipnosis gitu mitra-mitra sehingga bisa tahu bagaimana kisah suksesnya Pak Eko hingga hari ini. Dan luar biasa, setelah beliau mengetahui potensi dirinya beliau orang yang hebat, maka sekarang beliau langsung bisa menunjukkan eksistensinya. Congratulations Pak Eko ya. Saya senang dengan perubahan dari Pak Eko. Nah, ini yang kita sebut di dalam dunia networking kita ini yang namanya Pak Eko itu melakukan yang namanya modeling, atau nama kerennya itu yang mudahnya namanya mencontek. Nah, yang mencontek ini kenapa sih mencontek? Kita tuh mencontek siapa gitu ya. Nah, mencontek itu adalah orang yang kita inginkan kita seperti itu gitu loh. Misalnya gini, kita mau punya rumah gitu ya. Tentu ada di awalnya modelnya kayak apa sih rumahnya, tipenya kayak apa, pintunya di mana, jendelanya gimana, kemudian menghadap mana, jalan mana, itu tuh namanya model. Nah, model yang dipilih itu modelnya kayak apa? Itu sebaiknya sudah ditentukan dari awal ketika berada di bisnis ini. Sehingga Bapak Ibu ketika berada ini nggak bingung. Tapi kalau belum tahu ya sudah ikuti aja dengan prosesnya. Karena model itu adalah orang yang ingin Bapak Ibu capai seperti itu gitu deh. Seperti apa yang Bapak Ibu inginkan, seperti itulah modelnya. Kenapa sih model itu dijadikan yang dicontek gitu ya? Apa sih yang dicontek? Yang dicontek itu adalah karena orang yang sudah sukses di sebuah bisnis itu ya adalah yang dicontek itu adalah cerita-ceritanya. Kemudian pasti orang yang sukses di bisnis yang kita geluti itu adalah mulainya kan dari awal tuh pasti nggak bisa. Pasti mulainya nggak belum apa-apa, tapi dia bisa sukses. Nah, kesuksesan itu yang kita contoh gimana cara menjalankannya, gimana cara ceritanya, gimana strategi-strateginya. Ini yang wajib kita contek sehingga kalau menconteknya plek maka hasilnya insya Allah sama. Begitu Bu Ira. Baik, Bu Inkris. Adakah syaratnya atau sebutkanlah indikatornya bahwa kita itu bisa mengikuti atau menduplikasi modeling yang seperti apa, Bu? Jangan sampai nanti sahabat miliarder semua ketika menjalankan bisnis ini ternyata salah modeling gitu, Bu. Adakah indikatornya, Bu, supaya kita bisa lebih jelas lagi mengetahui siapa yang harus kita tiru? Oke, sekarang saya kasih contoh produk kita, misalnya nih kita ya dan manajemennya ada pelaksana, paham ya? Jadi ada manajemennya, ada pemilik, ada karyawannya,
ada pelaku usahanya. Nah, kita mau nyontek yang mana gitu kan. Kalau kita nyontek pemiliknya, ya kita harus punya siap modal besar. Ya, kalau kita mau nyontek manajemennya, kita harus siap-siap masuk ke dalam kebijakan-kebijakannya. Namanya manajemen kan kebijakan-kebijakannya, policy-policy-nya. Atau kita jadi karyawannya, ya udah kita jadi bagian dari karyawannya. Nah, mana kira-kira yang mau dicontek? Kalau kita nyonteknya adalah pelaku bisnisnya, berarti yang dicontek siapa? Orang yang paling sukses di dalam bisnis itu. Dalam melakukan bisnis itu, itulah yang kita contek karena kita ingin menjadi pelakunya. Pilihannya yang mana? Monggo, pilihannya yang mana. Tapi kalau saya sarankan sih kita kan kalau mau nyontek pemilik gak mungkin lah ya. Modalnya berapa? Mau nyontek manajemen ya nggak mungkin juga kayaknya ya. Kita harus masuk ke dalam manajemennya, menjadi bagian dari polisinya. Mau jadi karyawan, itu kok kuadran kiri. Nah, sekarang mana yang terbaik adalah mencontek yang sebagai pelaku usaha yang paling besar di dalam bisnis kita. Mungkin itu lebih jelas ya, Bu Ira. Terima kasih, Bu. Silakan Bu Ana. Iya, Bunda seorang modeling tuh kan dia akan dicontoh sama mitra ya gitu. Pasti harus punya bekal dong, Bun. Nah, kira-kira ilmu apa saja, Bun, yang bisa dicontek dari seorang mentor? Saya tanya dulu, Bu Ana, Bu Ira, nyonteknya yang mana? Pemiliknya, manajemennya, karyawannya, atau pelaku bisnisnya? Kalau Bu Mariana nyonteknya yang mana? Pelaku bisnis. Pelaku bisnis. Kalau Bu Ira? Sama Bu, pelaku bisnis. Kalau Pak Eko nyonteknya yang mana? Sama Bu, pelaku bisnis juga. Nah, mitra-mitra di seluruh Nusantara jadi paham gitu ya. Silakan di chat, ditulis di chat box-nya, saya mau milih yang mana. Semua boleh gitu ya, nggak ada yang salah. Jadi silakan. Karena pemilihan dari modeling itu menentukan cara kerjanya gitu kan. Nah, kalau cara kerjanya adalah mencontek pelaku bisnis yang utama, yang paling besar, apa yang dilakukan? Ya menconteknya adalah cita-citanya, prinsip-prinsipnya, kemudian cara kerjanya yang paling utama sih. Karena bisnis networking itu adalah bisnis duplikasi, bisnis mencontek. Nah, yang mencontek itu apanya? Biasanya yang dicontek itu adalah namanya HPS-nya. 90% kesuksesan dari sebuah bisnis itu lebih kepada hatinya, pikirannya, dan sikapnya. Sedangkannya 10% adalah teknis-teknisnya. Begitu Bu Ana. Wow, subhanallah Bu. Kalau misalnya Bu, kan kita di sini ada kurikulumnya ya Bu ya, untuk bisa mengetahui ilmu-ilmunya. Nah, bagaimana kita bisa menyerap 13 ilmu miliarder itu dengan kapasitasnya masing-masing gitu ya Bu ya, dan tapi kita tetap bisa menjalankannya sesuai dengan keberadaannya gitu. Menurut Ibu gitu sebagai mentor gitu, 13 ilmu miliarder ini bagaimana kita bisa menyerapnya dengan baik? Nah, untuk bisa mendapatkan kesamaan prosesnya, kesamaan hasil, kesamaan cita-cita, prinsip-prinsipnya, itu perlu yang namanya repetition. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Nah, hari ini kan hari yang ke-61 TOR kita. Jadi mungkin saatnya saya untuk mengingatkan kembali kurikulum kita yang kita sudah siapkan bagi mitra yang ingin cepat sukses jadi miliarder, nggak sampai setahun loh jadi miliarder. Ini yang namanya adalah 13 ilmu miliarder. Pertama, mungkin saya sebutkan langsung ya, bisnis untung di era krisis gitu. Jadi era krisis itu untung, apalagi nggak di era krisis gitu, artinya seperti itu ya. Jadi era krisis aja dia beruntung, apalagi di luar era krisis. Kemudian 7 resep untuk sukses. Nah, 7 resep untuk sukses atau 7 resep anti gagal. Ini gimana? Nah, ini kan sudah kita lakukan, sudah kita terangkan di awal-awal. Jadi diulang lagi. Dan yang hari ini adalah pertemuan kita membahas kembali yang namanya kekuatan di dalam modeling. Yang kalau dalam ilmu kita ini ilmu yang ke-10 adalah kekuatan di dalam mencontek atau menduplikasi atau meniru. Bingung orang kadang-kadang apa sih yang ditiru? Yang ditiru adalah kisah prinsip-prinsipnya, yang ditiru adalah strateginya, yang ditiru adalah HPS-nya. Begitu, Ira. Iya Bu, berarti hati, pikiran, sikap itulah yang bisa menentukan kemajuan kita cepat atau lambatnya ya, seperti itu ya Bu?
Karena kan gini, ilmu mencontek itu sebenarnya ilmu mudah ya, mudah. Asalkan, kita, diperlukan kerendahan hati untuk meniru. Kan setiap orang punya prinsip, punya pendapat, punya cara, apalagi yang udah usia-usia di atas kepala 4, ke usia-usia 3. Selama berpuluh-puluh tahun itu nggak pernah misalnya nggak pernah diingatkan mengenai prinsip, mengenai kaya itu baik misalnya, atau kita bekerja di kuadran kanan, itu kan nggak pernah. Jadi prinsip-prinsip itu kan banyak sekali yang kemudian mengeras dalam alam bawah sadarnya. Oleh karena itu kita perlukan adalah selalu mengikuti yang namanya repetition, berulang-ulang, dan kita dilengkapi dengan ada konsultan, ya, konsultan psikologi, kita di dalam dikumpulkan atau kita bersama-sama dalam namanya komunitas Miliarder Berkah untuk menjaga lingkungan yang kondusif agar mitra kita ini selalu berada di dalam suasana yang kondusif, diciptakan agar selalu menjadi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang banyak memberikan kebahagiaan kepada orang lain, dan ujung-ujungnya jadi miliarder. Gitu, Bu Ira. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Bunda ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Ingkris? Iya Bunda, ternyata pengaruhnya luar biasa ya Bun, modeling itu di keberhasilan bisnis networking ini. Iya, modeling. Seberapa besar ya Bun? Ya kalau kita misalnya mau mengerjakan sesuatu nggak punya modelnya, akhirnya ngikutinnya udah pintu dibuat ngadep barat. Karena kita nggak punya model yang fix gitu ya, akhirnya besok modelnya salah, dibongkar lagi ngadep ke kiri gitu kan. Jadi salah, ngadep lagi ke kanan. Artinya nggak nyampe-nyampe tujuan. Nah, gunanya dari modeling itu sebenarnya untuk menentukan tujuan kita mau kemana. Nah, siapa yang dijadikan model adalah leader besar. Leader besar kemudian mengikuti mentor. Jadi kalau misalnya modelnya sama, artinya visinya sama, satu, maka ini pencapaiannya lebih cepat. Jadi misalnya kita bersama-sama menerapkan dalam Desember 1.000 miliarder yang akan tercipta, ini kan beriringan, mentor, ada leader besar, ini menujunya sama. Beda nanti misalnya mentor bilang 1.000 miliarder, yang di sini leader besarnya belok ke kanan, belok ke kiri, maunya sendiri-sendiri, itu nggak nyampe-nyampe. Makanya di dalam komunitas kita bersama-sama, mentor, leader besar, itu ada sebuah teamwork yang besar sekali, bersama-sama membantu mitra, agar mitra-mitra kita ini semuanya jadi miliarder, sehingga tercapai 1.000 miliarder. Penting nggak sih sebenarnya yang namanya duplikasi? Penting banget, karena kalau enggak terjadi duplikasi, yang terjadi atau tidak terjadi menyontek tadi, maka yang terjadi adalah nggak jelas nyonteknya kemana-kemana, dan pencapaiannya jadi lama, seperti itu, Bu Ana. Baik Bunda, apakah setiap ya Teh silakan. Apakah setiap sosok yang sudah menjadi model itu bisa menjadi mentor, Bu Ingkris? Mentor itu yang paling depan gitu ya. Jadi sebaiknya sih satu mentornya gitu ya, karena akhirnya tidak terjadi perpecahan atau tidak terjadi beda-beda. Mentor kemudian sebelum menjadi imam, jadilah makmum yang terbaik gitu. Jadi apakah bisa jadi mentor? Bisa. Justru mentor itu menjadikan leader besar itu sebagai mentor berikutnya gitu. Jadi disiapkan. Kalau udah siap ya otomatis dia jadi mentor. Seperti itu Bu Ira. Luar biasa. Alhamdulillah ya Bu, semuanya sudah dijelaskan oleh Ibu. Bunda Ana ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi paham Bu Ira, karena apa? Kata Bunda tadi kan di bisnis ini duplikasi kan, kita harus mencontoh seorang model. Kalau modelnya salah, nggak ngalor, nggak ngidul, kata Bunda mau ke barat apa ke timur, bingung, mau pengennya jadi miliarder yang dicontoh jutawan, akhirnya salah arah ya Taira. Iya ya. Betul. Enaknya di bisnis kita ini, enaknya kan mentornya udah miliarder, leader besarnya udah miliarder. Jadi bersyukurlah para mitra yang baru bergabung, karena mentor dan mentornya dan leader besarnya udah miliarder. Jadi nggak pakai lama jadi miliardernya, akan jadi miliardernya. Itu udah beruntungnya di bisnis ini.
Betul banget Bunda, luar biasa. Bunda, terima kasih banyak ilmunya malam ini. Sungguh benar-benar menjadi pencerahan buat kita semua biar tidak salah arah karena salah model. Ya, Teh Ira, hari ini ada seorang yang luar biasa ya, Teh, yang mau membersamai kita semua. Ya, beliau ini adalah mentor miliarder kita semua. Beliau ini adalah mentor yang benar-benar telah menciptakan banyak sekali orang-orang yang akhirnya memiliki impian yang besar karena dorongan dari beliau yang luar biasa. Beliau adalah seorang mantan dosen lulusan S1 S2 UGM, praktisi bisnis syariah yang memiliki tujuan hidup yang luar biasa, syukur membantu orang yang lemah, ikhlas kaya mengkayakan, dan sabar menciptakan 1000 miliarder yang dimana nanti semuanya, kita semuanya akan menjadi bagian dari 1000 miliarder tahun ini di 2020. Mari kita hadirkan seorang yang sangat luar biasa, seseorang yang penuh inspirasi bagi kami semua, Bapak Dr. Andes Haji Juli Irmayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder. Sukses, sehat, kaya, berkah. Allah. Masya Allah. Jadi doa yang luar biasa di malam ini ya, Teh Ira, Bapak hadir begitu mendoakan kita sukses, sehat, kaya, berkah. Langsung merinding saya, Bapak. Benar-benar tulus dari hati yang paling dalam ya, Teh. Iya. Bapak, tadi kami sudah ngobrol banyak sama Pak Eko tentang hijrahnya beliau gitu. Di luar sana sahabat miliarder juga banyak sekali yang mereka ada hasrat, ada keinginan gitu ya untuk hijrah gitu. Tapi masih ada rasa takut, khawatir atau hal-hal lainnya yang akhirnya membuat rasa ingin hijrah ini seringnya tertunda gitu. Jangan sampai ketika mereka hijrah seperti orang yang terjun tanpa parasut. Nah, menurut Bapak, arahan dari Bapak sebagai seorang mentor, adakah syaratnya bagi sahabat miliarder semua yang ingin hijrah mengikuti Bapak untuk menjadi 1000 miliarder yang pertama di tahun ini? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah wabar. Pak Eko Purnomo, apa kabar? Bu Mariana, Bu Ira, Bu Inggris, dan 877, saya doakan semuanya sehat kaya berkah, dan tahun ini Ibu Rinti ini semuanya jadi miliarder yang rahmatnya alamin. Amin ya Allah. Tadi yang saya menanti kata-kata Pak Eko itu apa? Itu orangnya kalem. Kok kalem, nggak banyak ngomong, tapi kok bisa jadi miliarder ya. Tapi saya tadi dengar dari kata kuncinya adalah beliau mengikuti leader terdekat namanya Pak Harun Ar-Rasyid. Sampai gayanya, kemudian cara lucunya, katanya beliau akan niru pol-polan. Nah, sayangnya Pak Eko waktu itu kalau boleh saya lihat, Pak Eko tidak melompat ke kota-kota lain. Jadi tidak mengenal misalnya sosok Bu Ira, sosok Bupati Arani, sosok Pak Yuli yang jauh di Jogja. Karena saya bisa ngitung sih. Jadi Pak Eko itu sudah bagus, tapi tidak melompat mencari apa ya, komparasi leader-leader hebatnya. Kalau Pak Harun udah pasti bagus ya. Tapi mungkin karena Pak Eko itu feeling, itu saya lihat Pak Eko kalau mau sukses harus berani keluar dari kebiasaan lamanya. Pak Eko siap nggak itu? Siap Pak. Ya. Lah ini saya ngatain di hari ini, tadi saya menunggu apa. Dan kata kuncinya Pak Eko kenapa berhasil, karena Pak Eko dikasih 13 tahun, dikasih hadiah Allah namanya permen ya. Permen yang permennya nggak ada baru, dikasih bungkus permen. Akhirnya ketika beliau keluar dari perusahaannya, kemudian ketemu mensiar rumahnya Allah, dikasih ya anak. Ya Allah, itu saya udah nggak kebayang sih kalau yang 13 tahun ditunda anak itu mesti sedihnya, bukan nggak bisa tersenyum pasti Pak Eko ya. Selamat Pak Eko, saya doakan Pak Eko jadi miliarder berikutnya ya. Nah, kembali ke Bu Ira, hari ini kan topiknya The Power of Modeling ya. Kalau di bukunya Tong The Sembaringin, itu bab pertama adalah modeling. Model itu tadi Bu Inggris nyampaikan adalah model itu adalah figur
adalah contoh yang akan ditiru. Di belakang ini adalah model-model. Saya contoh ini nih. Model saya terdekat adalah almarhum bapak saya. Dan saya menggunakan tampilannya, topinya itu saya menggunakan model bapak saya. Beliau tentara sampai letnan, saya sampai kuliah di Gajah Mada, saya ikut Menwa, Bu Ira. Kemudian model untuk leadership Indonesia yang terdekat adalah almarhum Proklamator Indonesia, Presiden Soekarno yang memimpin Indonesia selama 23 tahun. Itu model. Nah, model di networking, Bapak Ibu pilih mana? Pilih manajemennya, pilih ownernya, atau apalagi pasti Bapak milih pelaku bisnis. Beruntung di Armenia Daily ini adalah mentor miliarder sudah miliarder. Saya Bu Inggris, kemudian leader-leader besarnya ada Pak Harun Ar-Rasyid, ada Bunda Fajarani, ada Miss Dewi, ada banyak. Ada dari Pekanbaru, ada Bu Andin, dan semuanya itu sudah miliarder, termasuk Bu Ana, Bu Ira. Dan kita beruntung itu. Artinya, Bapak Ibu yang hari ini hadir di Zoom ini, di StreamYard ini, yang ada 900 ini, saya doakan Bapak Ibu setahun jadi miliarder. Yang ditiru apa? Hati, pikiran, sikapnya. Kalau di buku modeling itu memang banyak sekali, ada sekitar 7 ya langkahnya. Pertama, visi misinya harus ditiru, tujuan ditiru, kemudian cara mengclosingnya, cara pemasarannya, cara Bapak Ibu melatihnya, kemudian sampai targetnya harus ditiru plek. Dan kita beruntung nanti tanggal 8-9 itu leader besar Bu Retno Siti Lestari sama Miss Dewi sama Bu Oneng itu pertama kali melonsing namanya Jogja Milliarder Camp di Jogja di sini dari Sabtu sampai Minggu. Kita kasih ilmu dari siang sampai malam, terus pagi lagi, kemudian kita bawa ke Merapi untuk tadabbur alam. Insya Allah Bapak Ibu pulang dari Jogja Miliarder, Bapak Ibu nggak perlu lama, bisa jadi 3 bulan jadi miliarder. Itu namanya modeling. Tanpa dengan camp kayaknya sulit, dan itu harus berkali-kali, Bu Ira. Lah, yang ingin saya katakan sekalian, caranya apa? Syaratnya punya niat dan punya impian saja. Bapak Ibu nggak perlu pinter, lulusan TK juga nggak apa-apa. Lulusan SD juga nggak apa-apa, apalagi lulusan S1, S2. Tapi yang penting apa? Mau merendahkan hati enggak? Rendahkannya itu apa? Mau gini, menurunkan hati kita enggak? Bapak Ibu mau turun enggak? Mau tawadu enggak? Kalau Bapak Ibu apa ya? Kalau di dalam ilmu tuh Bapak Ibu menengadah ya nggak mungkin. Merendahkan hati, mau banyak mendengarkan. Seperti hari ini coba lihat. Saya ngomong begini, yang paling mendengarkan Bapak Ibu apa saya? Saya, karena telinga terdekat adalah Pak Yuli. Jadi sebetulnya ketika saya ngomong, yang masuk suara itu ke telinga saya dulu, bukan ke Bu Ira, bukan Bu Mariana, dan bukan siapa saja. Pertama masuk di telinga saya. Jadi mau mendengarkan dulu enggak? Kemudian dengan panca indera pakai enggak? Dengan mata, dengan perasaan, dengan akal, itu dipakai enggak? Jadi kuncinya buat sekalian, rendahkan hati, insya Allah Bapak Ibu setahun jadi miliarder. Amin, amin, Amin amin. ya Allah. Subhanallah. Ya Pak, jadi semakin jelas ya. Jadi teman-teman sahabat miliarder di luar sana yang sudah benar-benar ingin hijrah, itu sudah ada arahan dari mentor kita, mentor miliarder. Jadi kita ini sudah ada modelingnya. Pada saat kita memang sudah benar-benar ingin hijrah, maka ikuti saja, duplikasi saja, contek saja, tiru saja mentor miliarder kita. Seperti itu ya Pak Juli. Betul Bu Ira. Kemarin ada tamu dari timnya Bu Ira ya, Ibu Arliani, kemudian dari Pandeglang, kemudian malah itu 4 mobil itu nginep di ruko kami, kemudian sampai maghrib saya dampingi terus. Beliau sampai ini benar nggak ketemu Pak Yuli. Jadi padahal kan setiap hari kita udah 61 kali. Ternyata ketemu langsung nates air mata, tes, ya Allah. Saya juga ikut nangis Bu Ira. Karena melihat langsung sama melihat tidak langsung kan beda. Rasanya beda gitu loh. Seperti Bapak Ibu di Baitullah langsung sama Bapak Ibu jauh Baitullah kan beda gitu. Jadi yang ditiru adalah hati, pikiran, sikapnya. Yang ditiru apa? Behaviornya, perilakunya. Dan untuk meniru perilaku itu Bapak Ibu, tadi pagi kita dapat ilmu dari Pak Virus adalah bahwa behavior itu kuncinya adalah Bapak Ibu harus ketemu inspirator,
harus ketemu sering, kemudian Bapak Ibu harus melakukan pendidikan pelatihan terus-menerus, mendengarkan dulu kemudian mempraktekannya. Tanpa mempraktekannya ya Bapak Ibu tidak akan dapat. Namanya jarkoni. Kalau di ilmunya Ki Hajar Dewantara yang dari Pak Fairuz saya ada 3N. Ngilmu, ngeroso, dan ngelakoni. Saya ulang ya. Ngilmu itu belajar, ngeroso pakai rasa, dan ngelakoni. Wah, itu. Nanti kita Kemis kita akan belajar langsung sama sang Dr. Muhammad Fairuz. Ada 3N. Dan kita sebenarnya sudah melakukannya. Cuma kita tidak pakai metode akademik lah. Kita otodidak. Tapi yang lucu, otodidak aja kaya gimana kok metode akademik? Pasti Bapak Ibu sugih banget deh. Saya akan kejayaan Indonesia akan terjadi manakala kita silaturahmi, ta'awun, memuliakan jaya bersama Armenia Daily. Apapun masalah Anda, Armenia Daily solusinya. Ya, Bapak, ilmu rasa ngelakoni. Karena ilmu tanpa dilakoni nggak akan ada hasilnya ya Bapak. Dirasakan lalu dilakoni gitu kan. Nah, di ilmu duplikasi ini Bapak, mungkin kalau Pak Eko tadi mencontek atau modeling dari Pak Harun kan deket gitu. Nah, bagaimana kalau yang kita modeling itu jauh gitu kan, nggak bisa setiap hari ketemu untuk mencontoh apa yang dilakukan kesehariannya. Gimana Bapak? Ya metodenya yang terkini kan pakai digital marketing. Nih, saya semua ada bukunya nih. Marketing 4.0 kan. Besok pagi itu kita akan mohon sang miliarder dari Gresik, Ibu Novi Mario Alfa akan membagi ilmunya tentang bagaimana Bapak Ibu menggunakan marketing digital. Lah, hari ini dan sebelum itu kan Bapak Ibu kan mumpung di lockdown, Bapak Ibu akhir ketemu dengan Facebook, ketemu dengan StreamYard, ketemu dengan Zoom. Dan sudah 61 kali teman-teman itu sekarang sudah cepat melakukan menerima ilmu yang diberikan oleh mentor miliarder dan leader besar Bu Ana. Hanya memang sebaiknya kalau sudah sering ketemu, paksa Bapak Ibu harus ketemu. Seperti kayak gini. Kalau dulu waktu saya bikin skripsi, itu setiap bulan mau bisa nggak ketemu dalam 4 kali. Kemudian S2-nya setiap pertemuan dengan pembimbing skripsi, pembimbing tesis itu akan lebih cepat hasilnya. Jadi memang ya resikonya kan yang jauh harus belajar dulu, tapi paksa, karena kan Jerbasuki mau biar siapa yang banyak mengeluarkan tenaga, biaya, waktu, dan uang, itu Allah pasti ganti. Karena menjadi pengusaha yang jujur amanah, apalagi syariah, itu akan bersama para nabi, bersama orang-orang sidik, dan meninggalnya mati syahid. Jadi siapa yang serius, insya Allah Bapak surga dunia dapat, dan di akhirat ditunggu surganya Allah. Amin ya Allah. Jadi tidak ada alasan ya Teh, mau dari Bandung, mau dari Madiun, mau mencontoh modeling seorang miliarder Bapak Haji Juliet Irmayanto, sudah disediakan medianya 4.0 pakai digital seperti sekarang ini ya Bapak, kita bisa silaturahmi lewat media online. Dan tidak hanya sekali, kalau Pak Eko kan ketemunya Pak Harun sehari sekali, ini bisa berkali-kali sesukanya. Jadi Bapak Ibu yang ada di mana saja mau mencontoh modeling miliarder kita, tidak ada alasan lagi. Bisa 1 jam, 2 jam kita ketemu dengan sang miliarder mentor kita Bapak Haji Juliet Irmayanto. Luar biasa. Ya, saya tambahkan Bu Ana. Jadi Bapak. Kalau di namanya 13 miliarder, namanya yang terakhir itu namanya mekanisme sukses otomatis. Kan kita tuh ada 2. Mau pencet mana? Go atau MSO? Mekanisme gagal otomatis atau mekanisme sukses otomatis. Nah ini teman-teman tuh kalau MGO itu kenapa? Menggunakan ilmu-ilmu lama. Sementara dulu waktu SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi tidak pernah diajari ilmu kaya, boro-boro ilmu miliarder, ilmu sedekah nggak diajarin, ilmu untuk nolong orang ini, pokoknya ilmu terus karena itu ilmunya kan dari barat. Jadi kalau nggak pernah itu ya alam bawah sadarnya nggak akan bekerja seperti itu. Saya kalau tidak kenal networking, nasib saya gajinya paling banter 15 juta sebulan. Teman-teman saya yang masih bertahan di dosen, di Trisakti sana, nah, itu teman saya paling 10-15 juta. Sementara masuk networking dalam waktu 7 tahun 33 miliar loh.
Kemudian Armenia Daily ini Allah lebih ngeri lagi. Hanya modal 165.000 itu pun dapat produk, hanya modal niat dan impian. Dalam waktu 2 tahun ini, subhanallah, nanti tanya Bu Ingkis pendapatannya berapa. Keren. Kalau saya lebih senang reward. Rewardnya dulu hanya 800 juta di tahun kedua. Tapi ini baru 55 hari sudah tembus 190 juta. Kemudian besok Kamis akan masuk 225 juta. Itu baru 1 titik loh. Memang saya 1 titik, kalau Bu Ingkis nanti ada titik lagi kan. Jadi bisa 1,8 miliar dalam waktu sampai 11 Desember. Keren banget. Itu gaji apa kalau tidak pakai networking? Dan yang penting lagi, namanya apa? Audio terapi miliarder Bu Ana, teman-teman. Jadi Bapak Ibu hari ini mumpung siapa yang hari ini pengen ilmu sukses miliarder, katakan saya. Ayo dijawab. Saya. Dan itu penting. Kalau saya berarti malaikat mengamini gitu. Namanya audio terapi miliarder. Caranya gimana Bu Ana? Caranya teman-teman, caranya Bapak Ibu nanti sudah mendengarkan hari ini, nanti 9:30 Bapak Ibu yang 900 orang ini paksa untuk apa? Ini saking semangatnya gemes ya. Paksa Bapak Ibu ikut Zoom meetingnya. Kemudian 8:30, 9:30 sampai jam 11, kadang-kadang sampai subuh, kita akan bahas. Ada Bu Andin, ada Pak Harun, ada Miss Dewi, ada Bu Retno, ada Bu Fatih, semua leader besar kumpul untuk membahas bagaimana menjadikan Bapak Ibu yang hadir jadi miliarder di tahun ini. Kalau tahun dapat, tahun depan miliarder cepat banget. Dan 1.000 miliarder insya Allah akan terjadi karena memang kita orang-orang hebat. Kenapa orang hebat? Karena leluhur kita orang-orang pilihan Allah. Pakai audio terapi miliarder. Saya semangat karena yakin Pak Eko aja diam bisa, malah apalagi yang nggak lain. Ya. Masya Allah. Pertanyaan penutup nih Pak, sebelum kita tutup dengan doa itu. Dalam realitas Muslim, modeling itu dikaitkan dengan suri tauladan seperti Rasulullah SAW. Apa maknanya jika modeling ini dikaitkan dengan secara spiritual ya Pak, dengan bisnis Armenia Daily? Seperti itu Pak. Ya jawabannya gampang. Kalau di IQ itu kan ada kecerdasan, ada IQ, kemudian SQ. Di atasnya lagi namanya roh kecerdasan rohaniah. Rasulullah itu sudah lapisannya adalah IQ masuk, SQ termasuk ke atas ini lapis kelima. Nah, kalau Bapak Ibu pengen sukses di networking, itu pilihannya kan Bapak Ibu pakai marketing apa? Marketing produk, fokus pada produk, fokus penjualan, atau fokus pada utility, yaitu kepuasan konsumen. Itu fokusnya kepada omset, fokusnya untuk menyenangkan diri kita, ngejar reward, atau fokusnya pada marketing spiritual. Spiritual itu apa? Semakin dekat sama Allah, semakin Bapak mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, dan semakin Bapak Ibu dekat sama alam semesta. Sehingga hablum minallah, hablum minanas, hablum minalam, 3 serangkai. 3 serangkai ini Bapak lakukan. Insya Allah rezeki dari pintu-pintu manapun akan masuk pada rekening Anda. Kita tidak ngejar rezeki, tapi rezeki ngejar kita. Itulah cara kerja marketing spiritual yang kita ajarkan di networking Armenia Daily. Masya Allah Pak. Hari ini luar biasa ilmu dari Bapak, dari Bunda, bahkan tadi sukses story dari Pak Eko benar-benar menginspirasi kita semua bahwa sesuatu yang sukses itu pasti butuh proses dan pasti butuh modal. Bapak, malam ini adalah malam yang luar biasa dan kami meyakini Bapak, doa Bapak sebagai seorang leader kami, guru kami, dan sekaligus sebagai orang tua kami, saya meyakini doa itu sangat mustajabah. Di malam ini Bapak, saya dan teman-teman semua mengharap dengan segala ketulusan hati kami, doa terbaik dari Bapak. Izin Bu Ingkris, Pak Eko, Bu Ira, Bu Mariani, izin saya menyapa sahabat miliarder yang serius Bu Ana nggih. Ada 900 menit ini saya ucapkan selamat dulu. 900 yang terbaca semoga lebih cepat miliardernya. Terima kasih Ibu Fevi Supianti, Ibu Atun,
Irma Rosdiana, Ibu Asti, Oneng Suryati, Ibu Fatiarani, Pak Sifu Abibila, Neng Cahyani, Arlini Septiana, Hajah Catur Sayakti, Bapak Harun Arosid, Candraning Septi, Mutiara Hatiku, wah keren namanya ya, Hapneti, Pak Saidi, Sumi, Lina Berliani, Nurisma, Fatma, Juniarsih, Fatmawati, Nelly Fitri, Ibu Andin, Irma, Ibu Titi, Uswatun Hasanah, Dedih Nur, Sulastri, Samiati, Ida, Iroh Hernalia, Yuni Emas, Arina, Kodar, Somawijaya, Umi Kuntum, Cecep, Juni, Pak Saidi, Haryati, Irma Agus Zainul Fajari, Chandra Septi, Nelly, Fatimah, Fatmawati, Sriana, Hoiria, Hapneti, Juniarsih, Sahid, Zulinar, Dwi Ispahyudi, Sumi, Sifu, Nelly, Ingkira Supartina, Pundit Irma, dan Lina Berliani, Timi Esarah. Mari Bapak sekalian, hari ini adalah malam ke-61. Allah takdirkan kita sehat, kita syukuri, dan izinkan kita berzikir bersama, berdoa memohon ampun, memohon apa saja pada Allah. Allah tuh lebih senang kalau kita meminta. Sudah siap semuanya Bapak sekalian? Fokuskan diri kita, saya juga fokus. Bayangkan malam ini seolah-olah diri kita ada di depan Baitullah. Bayangkan ibu kandung kita ada di depan Baitullah bersama kita. Bayangkan ayah kita ada di depan Baitullah. Apalagi Bapak Ibu sudah tidak punya ibu dan bapak meninggalkan, pasti air mata menetes. Bayangkan pasangannya masing-masing. Bayangkan anak-anak yang masih kecil, bahkan sudah tua, sudah dewasa, ada bersama kita semuanya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nikmata lak, wal mulka la syarika lak, innal hamda wa nikmata lak, wal mulka la syarika lak. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma il haqqa haqqa warzuqna tibaa, wa il batila batila warzuqna tinaba.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa kesalahan hamba-Mu ini. Ampunilah segala dosa kesalahan ibu dan bapak kami. Ampunilah segala dosa kakek nenek kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa leluhur kami. Ampunilah segala dosa teman-teman kami, sahabat kami, saudara-saudara kami yang selama ini mereka melemahkan kami, merendahkan kami, menghina kami. Bahkan kadang-kala dia tega-teganya menghina kami, memfitnah kami. Maafkan mereka, ya Allah, karena mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya kami 2 tahun terakhir ini bersungguh-sungguh menjalankan bisnis syariah Armene Daily. Ya Allah, takdirkan kami yang sudah berjuang ini siang malam meraih rezeki tanpa batas, ya Allah. Jadikan kami yang istiqomah ini menjadi bagian 1000 miliarder yang jujur amanah, ya Allah. Sehingga akhir tahun ini Engkau takdirkan kami bisa umroh bersama ibu dan bapak kami, bersama pasangan kami, bersama anak-anak kami, bersama sahabat-sahabat kami, bersama mitra-mitra kami yang selama ini berjuang lahir dan batin untuk menjayakan Armene Daily dan menjayakan Indonesia. Ya Allah, takdirkan kami selalu punya hati yang bersih, suci, mulia, punya pikiran yang baik, punya pikiran yang positif, yang terjauh, ya Allah, dan punya sikap-sikap yang terbaik. Ya Allah, takdirkan kami di sisa umur ini bisa mengikuti apa-apa yang disarankan oleh leader besar, oleh mentor miliarder. Kami siap, ya Allah, untuk meniru 1000% agar rezeki yang pernah Engkau berikan para mentor miliarder akan mengucur pada diri kami, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Jayakan Arminar Keperdana, jayakan Armene Daily, ya Allah. Sehatkanlah manajemen Armene Daily, sehatkanlah mentor miliarder, leader besar, dan semua mitra yang jujur amanah. Sehingga saatnya nanti, ya Allah, kami bisa merasakan kebahagiaan lahir batin, financial freedom, yang bisa menolong orang-orang kecil, orang-orang lemah. Ya Allah, jayakan Indonesia, ya Allah. Jayakan kami, ya Allah. Kayakan kami, ya Allah. Kayakan kami, ya Allah. Jadikan kami miliarder yang jujur amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiratin hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yakinlah apa yang kita doakan sampai 61 kali ini, Allah sudah siapkan surga sebelum surga sebenarnya, dan kita nanti di surganya Allah menjadi bagian 1000 miliarder yang pertama. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Bu Ana, Bu Ira, Pak Eko, Bu Ingki, dan semuanya sahabat miliarder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juli, mentor miliarder kami semua. Kemudian kepada Bu Ingkris juga, mentor miliarder kami, terima kasih banyak. Pada Pak Eko, terima kasih sudah hadir membersamai kami. Juga ke Ibu Mariana juga saya ucapkan terima kasih sudah menemani kita semua di sini.
Baik, sebelum kita tutup acaranya, saya akan menyampaikan bahwa modeling adalah meniru perilaku dan sikap, di mana orang yang dimodelkan merupakan suatu pola yang dapat ditiru, pola yang memberikan dorongan untuk menjadi perilaku ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Iya, ya Bapak Ibu, sahabat miliarder di seluruh Nusantara, jangan lupa esok kita akan hadir lagi di jam yang sama, jam 8 malam sampai jam 21, jam 9 malam, tetap hadir bersama The Miracle of Rezeki. Ya, Tahira, hari ini luar biasa ilmunya, bintang tamunya sangat menginspirasi. Semoga teman-teman yang di luar sana yang menonton acara kita mendapatkan manfaatnya. Ya, saya Mariana dari Madiun dan rekan saya. Saya Ira Tiara dari Bandung. Terima kasih telah menemani kami semua. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami, tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami, ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, kayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Penciar Baitullah, marilah tekad perdana. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda
والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن الحمد والنعمة لك والملك